Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam rangkaian cerita kita pada 20 barisan pemuda zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah pemuda ke-11 yang telah kita diskusikan? Silahkan saksikan saja di video-video sebelumnya. Karena pada hari ini pemuda yang akan kita diskusikan adalah pemuda ke-13 dalam rangkaian 20 barisan pemuda zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Pernah nggak teman-teman dengar kalau ada anak muda atau ada sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang timbangan kakinya itu atau betisnya itu lebih berat dari Gunung Uhud? Nah, kalau pernah dengar cerita itu ataupun kisah itu, nah pemuda itulah yang akan kita ceritakan pada hari ini. Namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Nama lengkapnya itu adalah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu sebenarnya kunyahnya. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzaili. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud ini lahir pada 20 tahun sebelum kenabian atau 2 dekade sebelum kenabian seperti itu di Mekah. Ayahnya itu Mas'ud adalah sekutu dari Bani Zuhrah pada masa jahiliyah. Sementara ibunya itu Ummu Abdullah binti Abdul adalah seorang muslimah yang pada akhirnya mendapatkan fitrah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi ibunya itu menjadi seorang muslimah. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang yang pertama kali membacakan Al-Quran secara terang-terangan. Nggak ada takutnya kayak gitu, udah dibacain aja secara terang-terangan Al-Quran. Dan juga merupakan seorang pelayan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan sepenuh hati, baik di kebutuhannya ataupun di ketika peperangannya. Setiap saatnya Abdullah bin Mas'ud ini berusaha untuk membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah itu ingin pergi, nah Abdullah bin Mas'ud ini yang memasangkan sendalnya. Udah sampai, Abdullah bin Mas'ud yang membuka sendalnya dan mengambilnya dan diletakkan di lengan. Di perjalanan Abdullah bin Mas'ud yang menuntun Rasul dengan tongkatnya. Kalau udah nyampe, tongkatnya dikasih ke Rasul kayak itu. Jadi memang Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang sangat melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepenuh hati. Itu masih di kesehariannya. Di luar kesehariannya itu di peperangan seperti itu. Karena Abdullah bin Mas'ud ini kan masuk Islam itu di umuran belum nyampe 20 tahun kayak gitu. Udah cukup dewasa pada saat itu. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud ini juga melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap peperangan. Semua peperangan diikuti kayak gitu bersama Rasul. Semisal pada saat perang Badar, pada saat itu Abdullah bin Mas'ud berhasil mengalahkan Abu Jahal. Abu Jahal itu kan Fir'aunnya umat pada saat itu lah ya. Ya, Fir'aunnya umat pada saat itu adalah Abu Jahal lah ya, bisa dibilangin. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini berhasil mengalahkan Abu Jahal dan menunjukkan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Rasul pun merasa senang atas kabar itu karena bisa mengalahkan seorang Abu Jahal melalui tangan dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini selain melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di kesehariannya, di peperangan juga. Karena memang Abdullah bin Mas'ud ini senantiasa melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ketika masuk majelis kayak gitu, jadi Rasul manggil, Abdullah masuk kayak gitu. Nah, terus disitulah Rasul bilang, pemuda ini adalah orang yang kakinya itu lebih berat timbangannya daripada Gunung Uhud, seperti itu. Karena memang Abdullah bin Mas'ud itu selain melayani Rasul gitu, mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah juga, baik didikan secara keilmuan agama, membaca Al-Quran, hadis juga. Abdullah bin Mas'ud ini meriwayatkan sekitaran 848 hadis di kitab As-Sahihain. Dan di situ Abdullah bin Mas'ud juga bilang mengenai dirinya bahwa kurang lebih gini, kalau dia itu adalah orang yang paling tahu mengenai kitab Allah di antara teman-teman kayak gitu. Ya, walaupun Abdullah bin Mas'ud ini bukanlah orang yang paling bagus bacaannya, tetapi Abdullah bin Mas'ud ini tahu terkait apa setiap surah itu diturunkan dan ayat-ayat yang ada di dalam surah itu. serta kapan itu ayat diturunkan gitu. Abdullah bin Mas'ud tahu mengenai hal itu semua. Jadi itu
dibuatin dalam kitab Sahihain yang ada. Jadi di kitab Sahihain itu Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan kurang lebih 848 hadis seperti itu. Nah, secara kita belum ceritain ya kalau bagaimana proses masuknya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu masuk Islam gini. Saat itu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar lagi jalan. Di perjalanan mereka merasa haus, Rasul dan Abu Bakar. Di saat itu juga ada seorang pemuda, pemudanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu sedang mengembala kambing, tapi kambingnya bukan kambing milik dia, itu milik si Uqbah waktu itu. Nah, jadi kambing ini kan dikembalain kayak gitu. Rasul nanya, anak muda, versi kitanya, anak muda itu kambing ada susunya enggak? Ya ada sih, tapi ini kambing bukan saya dia amanahin cuman mengembala aja. Terus Rasul nanya, ada enggak kambing yang belum menghasilkan susu? Ya ada, katanya. Coba bawain. Ya udah dibawain lah itu kan. Terus Rasul membacakan ayat hingga adalah susu dan diperah Rasulullah susunya itu hingga Rasul pun bisa minum bersama Abu Bakar kayak gitu. Jadi setelah melihat hal itu, si pemuda ini, si Abdullah bin Mas'ud ini menjumpai Rasulullah, belajar dan akhirnya masuklah Islam kayak gitu. Itulah proses masuknya proses masuk Islamnya seorang Abdullah bin Mas'ud. Jadi memang secara fisik ini Abdullah bin Mas'ud itu adalah anak muda yang nggak terlalu tinggi, pendek sih. Kalau untuk tinggi badannya, posturnya juga kurus, tapi ada kemiripan sama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu kan kalau jalan kita udah bisa cium wangi kayak gitu. Nah, Abdullah bin Mas'ud juga kayak gitu. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu jalan, kita bisa mengidentifikasinya dari aroma tubuhnya karena wangi kayak gitu. Kita bisa mengidentifikasinya lewat wewangiannya. Terus juga Abdullah bin Mas'ud ini tadi secara karakter gitu, nggak terlalu tinggi, ya termasuk golongan yang pendek, kurus. Kalau duduk itu di antara teman-temannya hampir aja kita nggak bisa ngelihat seorang Abdullah bin Mas'ud ini di mana gitu. Kita hampir nggak bisa ngelihat kan. Nah, secara sifat ini Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang handal dalam memimpin, telaten, jujur, disiplin. Terus juga punya tutur kata yang baik. Panjang sih, ini saya bacain aja ya. Saya bacain soalan tutur kata dari Abdullah bin Mas'ud. Panjang ini sob. Nah, ini saya bacain ya. Gini aja deh. Oke, Abdullah bin Mas'ud ini ya. Perkataan yang paling benar adalah kitab Allah. Tali yang paling kuat adalah kalimat takwa. Sebaik-baik agama adalah agama Ibrahim alaihissalam. Sebaik-baik sunnah adalah sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Sesuatu yang sedikit dan mencukupi itu lebih baik daripada banyak namun melalaikan. Jiwa yang kau selamatkan itu lebih baik daripada kekuasaan yang kau tidak bisa menghitungnya. Sebaik-baik kekayaan adalah kekayaan jiwa. Sebaik-baik perkara yang dimasukkan ke dalam hati adalah keyakinan. Khamar adalah pangkal segala dosa. Wanita adalah jerat setan. Di antara manusia, ada yang mendatangi sholat jamaah di akhir waktu dan tidak mengingat Allah selain hanya sedikit sekali. Mencela orang mukmin adalah suatu kefasikan. Membunuhnya adalah perbuatan kekafiran. Dan memakan daging orang mukmin, menggunjingnya adalah perbuatan maksiat. Tertulis dalam buku catatan orang-orang yang berbuat baik. Siapa memaafkan, ia dimaafkan. Segala sesuatu itu bergantung pada akhirnya. Sebaik-baik perilaku dan kebiasaan adalah perilaku dan kebiasaan para nabi. Itu yang diucapin soalan tutur kata dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini juga punya beberapa nasihat untuk kita lah ya yang suka ngapal Al-Quran seperti itu. Gini, panjang ini jadi saya nggak bisa ngingat seluruhnya. Jadi mending saya baca aja. Nah, nasihatnya itu gini, penghafal Al-Quran harus mengenali malam harinya ketika orang-orang terlelap, harus mengenali siang harinya ketika orang-orang tidak berpuasa, harus mengenali kesedihannya ketika orang-orang bergembira, harus mengenali tangisan diri ketika orang-orang tertawa, harus mengenali diamnya ketika orang-orang berbaur, harus mengenali kekhusyukannya diri ketika orang-orang bersikap sombong. Penghafal Al-Quran itu sepatutnya menangis dan sedih
bijak dan santun, alim dan diam. Tidak seharusnya seorang penghafal Al-Quran bersikap kasar, lalai, berteriak gaduh, ataupun gampang marah. Sungguh, aku membenci orang yang terlihat menganggur, tidak sibuk dengan amalan dunia, dan tidak pula sibuk dengan amalan akhirat. Jangan sampai aku mendapat seorang di antara kalian seperti bangkai pada malam hari dan giat bekerja pada siang hari. Setiap kalian adalah tamu dan harta bendanya adalah pinjaman. Tamu itu pasti pergi dan barang pinjaman itu pasti dikembalikan kepada pemiliknya. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan suatu pun. Di mana saja Al-Quran berada, ikutilah dia. Siapa yang menyampaikan kebenaran kepadamu, terimalah kebenaran itu darinya, meski ia orang jauh dan kau benci. Dan siapa yang menyampaikan kebatilan kepadamu, tolaklah dia, meski ia orang tercinta dan dekat denganmu. Dalam perjalanan, malam dan siang, ajal kalian berkurang, amal perbuatan kalian dicatat, dan kematian akan datang seketika. Karena itu, siapa menanam kebaikan, sudah hampir tiba waktunya ia akan mengetam kebaikan yang diinginkan. Dan siapa yang menanam keburukan, sudah hampir tiba waktunya ia akan mengetam penyesalan. Orang yang menanam itu akan mendapatkan sesuatu seperti yang ia tanam. Orang yang lamban itu tidak akan mendahului bagiannya. Dan orang tamak itu tidak akan mendapatkan sesuatu yang tidak ditakdirkan untuknya. Maka dari itu, siapa diberi kebaikan, maka Allah lah yang memberinya. Dan siapa dilindungi dari keburukan, Allah lah yang melindunginya. Orang-orang yang bertakwa adalah para pemimpin, para fuqaha adalah panglima, dan berkawan dengan mereka adalah sebuah tambahan kebaikan. Itulah nasihat-nasihat yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, setelah Rasulullah SAW itu wafat, di saat itu Abdullah bin Mas'ud berusia kurang lebih 40 tahunan. Nah, Amirul Mukminin Umar mengirim Ammar beserta dengan Abdullah bin Mas'ud itu untuk pergi ke kota Kufah sebagai menteri dan guru di sana, dan Ammar itu sebagai amirnya. Sementara Abdullah bin Mas'ud sebagai guru dan menteri di sana. Karena memang secara keilmuan Abdullah bin Mas'ud ini orang-orang yang pintar gitu, orang yang cerdas kayak gitu kan ya, karena mendapat didikan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, soal didikan juga kayak gini, Abdullah bin Mas'ud itu bilang kalau orang itu ada 3 golongan kayak itu. Orang yang berjihad dan pertama orang yang berjihad, dan ada orang yang melihat serta dia berjihad di dalamnya baik secara harta dan jiwanya. Kemudian melihat orang yang berjihad namun dia hanya bisa secara lisan saja. Yang ketiga, orang yang berjihad namun dia hanya bisa membenarkan dengan hatinya saja. Karena itu kita juga kenal satu istilah kayak gini, kemarin juga saya udah sebutin sih, yang kayak gini, marra minkum munkaran fayughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalb wa jalika adhaful iman, kayak gitu kan ya. Itu sih juga disebutin sama si Abdullah bin Mas'ud tentang 3 golongan orang tadi, yang berjihad dan mengikut sertakan jiwa dan hartanya, yang berjihad itu dengan lisannya, dan juga karena nggak bisa apa-apa dia membenarkan, ya Allah ini salah, sebenarnya kayak gini, yang kayak gitu, yang dibenarkan dengan hatinya kayak gitu. Begitulah sosok dari Abdullah bin Mas'ud, anak muda yang berat kakinya itu, timbangannya itu lebih besar daripada gunung Uhud. Karena kita juga udah ceritain tadi kan ya, bagaimana pelayanannya kepada Rasul, bagaimana sikapnya kepada Rasul, seperti itu. Jadi begitu teman-teman cerita yang bisa kita sampaikan mengenai Abdullah bin Mas'ud. Semoga menambahkan pengetahuan kita mengenai sosok anak-anak muda yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sudah mendengarkan kita terus pada jajaran cerita-cerita kita ini. Sampai jumpa pada cerita-cerita kita lainnya, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.